Alhamdulillah, kita kembali lagi pada kajian kitab Hikam. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber bahwa masing-masing daripada hikmah ini yang menjadi bentuk jamaknya hikam ini bisa dikaji tanpa permulaan, tanpa akhiran, semua memiliki keterkaitan dan saling menguatkan. Dan tadi sudah dimulai oleh beliau yang pertama tentang orang yang mengandalkan amalnya. Monggo Kiai untuk diperjelas. Terima kasih. Jadi masuk pada makalah yang pertama adalah mari kita simak baik-baik. Beliau katakan bahwa min alamatil i'timad alal amal nuqsanu raja'i la inda wujudi dalal. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanu raja'i inda wujudil dalal. Itu kalau dimaknani model pesantren itu min alamatil i'timad itu menjadi khobar muqaddam. Iku setengah saking, bukan satu-satunya. Setengah saking tanda-tandane nyagerno ngandalno al amal ing atase amal nuqsanu raja mutada muakhir, yaitu berkurangi harapan nang rahmati Allah inda wujudi jalal nalikane terjadine khilaf lan kesalahan. Nah, sekarang kita ukur diri kita masing-masing. Kita ini iktimat kepada amal atau iktimat kepada Allah. Nah, di sini ada dua pembeda. Yang satu iktimat mengandalkan nyagerke kepada Allah, bersandar kepada Allah. Tapi yang kedua bersandar kepada amal. Di dalam salah satu syarahnya menyatakan bahwa orang yang bersandar kepada Allah itu adalah wasful arifin al-muwahhidin. Sifat dan karakternya orang yang sudah mengenal Allah dan mentauhidkan Allah itu tentu hanya bersandar kepada Allah. Ya, kemudian kebalikannya, kalau al-i'timad ala ghairillah, ternyata dia bersandar nyagerke menjaga ngandalke selain Allah. Selain Allah termasuk amal. Itu adalah wasful jahilin al-ghafilin. Masya Allah. Jadi itu sifat dan karakter orang-orang yang ya jahil, orang-orang bodoh dan yang lupa. Itu salah satu ya, makanya khobar muqaddam lagi menjadi alamat itu. Ya. Nah, tapi meskipun salah satu, tapi ini kira-kira yang dominan. Yang dominan. Salah satu tapi yang dominan. Jadi jangan dibenturkan antara keharusan kita beramal dan beriktimat kepada amal. Ini jangan dibenturkan. Karena memang yang tidak boleh dan yang dikecam ketika kita bersandar, beriktimat kepada amal. Itu yang dikecam, yang tidak boleh. Tapi bukan berarti kita mengecam amal seseorang. Tetap beramal tapi jangan sampai amal itulah yang diandalkan. Ini biasanya oleh para syurahul hikam, para pensyarah ini diambilkan dasar dari sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amal. Bahkan kemudian ada salah seorang sahabat yang menyatakan, apakah termasuk engkau juga seperti itu ya Rasul?
Dijawab oleh beliau, ya, termasuk saya juga tidak masuk surga karena amal saya. Melainkan Rasulullah, melainkan ketika kita sudah dianugerahi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak mengendorkan orang beramal, akan tetapi jangan amal kita yang kita jadikan pijakan untuk menentukan sikap. Ini yang dimaksud iktimat ala amal yang dikecam, yang tidak diperbolehkan itu. Nah, ketika orang berpegang pada amal, satu saat kalau dia melakukan sebuah kesalahan, kok jadinya begini ya? Akhirnya harapannya putus asa. Nah, keputusasaan ini akibat dari dia tidak melihat kepada keluasan anugerah Allah, tapi yang dilihat ada amalnya yang dianggap sudah banyak, padahal sebenarnya ya belum apa-apa. Makanya nuqsanu raja inda wujudi jalal. Ini pun tidak berarti orang yang melakukan kesalahan kemudian tidak boleh meratapi kesalahan itu, tidak. Ya memang harus ada penyesalan atas kesalahan itu, akan tapi penyesalan itu segera diteruskan dengan bentuk istighfar, dengan bentuk taubat, dengan bentuk evaluasi diri, dan seterusnya agar kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi kembali. Itu tetap harus seimbang ya antara kita itu optimis terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah dan ketakutan kita karena melakukan kesalahan-kesalahan. Itu harus balance ya, harus seimbang. Keseimbangan itu biasanya kalau Imam Al-Ghazali itu lebih satu bab tersendiri tentang keseimbangan antara yang disebut khauf di satu sisi, roja di sisi yang lain. Khauf adalah kekhawatiran karena pada prinsipnya kita ini berada pada suasana yang serba tidak jelas. Jadi al-insanu bainal makhafatain gitu ya. Ya, ketidakjelasan karena apa? Ya, boleh jadilah amal yang sudah kita lakukan tadi itu diterima atau tidak oleh Allah, kita juga nggak tahu. Waktu yang akan datang kita mampukah menjangkau waktu itu? Kalaupun bisakah kita mengisi dengan kebaikan, kita juga belum tahu. Karena itu harus ada kekhawatiran khauf itu. Namun kalau tidak diimbangi, tidak ada keseimbangan antara khauf dan roja, akhirnya hidup itu tertekan, nelongso, mudoroso itu. Makanya harus ada penyeimbang namanya roja. Apa roja itu? Yaitu harapan yang begitu luas akan anugerah Allah. Karena sebesar apapun dosa yang dilakukan, kesalahan yang kita lakukan, sepanjang kita menyadari dan kemudian kita mohon ampun kepada Allah, fa insya Allah ampunan Allah jauh lebih luas. Ini bagian rojanya. Itu. Jadi kalau khaufnya itu al-insan bainal makhafatain, kalau rojanya ini al-insan bainal hasanatain. Ya, tadi kita sudah melakukan kebaikan, meskipun mungkin ada keterbatasan. Ya waktu duhur sudah sholat duhur. Kemudian ke depan kita juga tidak ada angan-angan untuk melakukan kejelekan. Ya kan? Perkara nanti sungguh kita bisa melakukan atau tidak ya urusan Allah. Tapi kita kan tetap saja berkeinginan untuk melakukan kebaikan. Ini bainal hasanatain namanya ya. Ya kalau yang ke depan ya kalau sudah kita niatan baik, Rasulullah sudah memberikan tafsir bahwa niatul mukmin khairun min amalihi. Nah itu sehingga terjadi inilah keseimbangan yang kemudian hidup menjadi enjoy. Menarik sekali Kiai untuk dilanjutkan, namun sebelumnya kita lihat yang mau lewat ini.